TI praktikumnya gimana aja, terus belajar apa aja, dan di sini kita akan bantu kalian menjelaskan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Alvin Ramdhani, biasa dipanggil Hanif pakai F ya, ini typo soalnya siapa tuh kalian yang lihat di sini. Ini harusnya pakai F, Hanif, dan ini rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Fizi Delva Nur Hanifah, biasa dipanggil Fizi. Ya, dan kita ini sebagai salah dua, ya Fizi kayak Dupin Ipin. Dan ini kita termasuk salah dua asisten praktikum yang emang membantu kalau untuk sekarang sih angkatan 2022 dan juga angkatan 2021 itu untuk praktikumnya. Jadi mulai dari praktikumnya bagaimana itu kita yang mengarahkan, mulai dari membuat modul dan lain sebagainya hingga pengerjaan laporan bagian paling menyenangkannya ya. Di sini kita akan menjelaskan terkait 3 praktikum. Yang pertama ada praktikum fisiologi kerja, yang kedua adalah praktikum pengukuran kerja, yang ketiga adalah praktikum antropometri. Mungkin bisa dijelaskan Kak Viji terkait praktikum fisiologi kerja. Tapi sebelumnya udah ada yang pernah dengar ergonomi itu apa? Oh iya. Belum. Nah, simpelnya ergonomi adalah Fit the system to the man. Iya. Jadi gimana cara kita menyesuaikan sistem, merancang sebuah sistem baik itu yang non fisik kayak aplikasi UI UX atau tampilannya kayak di Shopee itu biar kalian gampang untuk berbelanja, kalian gampang untuk check out, itu kan tampilannya harus user friendly gitu biar banyak digunakan. Nah itu bisa jadi orang teknik industri yang merancangnya menggunakan sebuah ilmu yang namanya ergonomi. Selain non fisik ada juga perancangan sebuah benda fisik seperti meja, kursi, kayak kalau simpelnya ya kursi gaming lah, gimana caranya kita senyaman mungkin kan kalau di kursi gaming bisa berjam-jam duduk di kursi itu tanpa merasa pegel atau apa gitu. Nah itu dirancangnya menggunakan ilmu ergonomi, menggunakan data dimensi berbagai dimensi tubuh, data dimensi tubuh manusia gitu, mulai dari tinggi badan dan lain sebagainya. Nah Ya. mungkin masuk aja ke praktikum yang pertama dulu. ya, yang fit the system to the man. Nah, selain yang non fisik itu kayak UI UX, ya kita juga mengukur Ini bisa kesini bagaimana atau lingkungan gampang di sini kerja. aja di Iya, area sini. Jadi kalian bisa lihat area fisiologi Area kerja di sini. Jadi di fisiologi sini kerja. kita punya 3 treadmill dan 1 speaker dan juga 2 sepeda statis. Nah, Nanti untuk praktikumnya ya beraktivitas lari di sini. Nah, gimana di sini namanya ruang iklim. Jadi kelihatan ya perbedaannya, ruang lain ada untuk Ventilasinya, ventilasinya, kalau ini tertutup. Nah, kita di sini dapat mengatur suhu ruangannya berapa yang kita inginkan, kayak cahayanya juga, kayak ada lampunya juga. Itu untuk mengukur bagaimana kinerja manusia yang optimal. Misalnya kerja manusia tuh optimal di suhu 30 derajat gitu. Jadi untuk alat gymnya ini sendiri digunakan sebagai aktivitasnya. Nah, setiap tahunnya praktikum kita akan ada study case yang berbeda-beda. Untuk study case tahun ini yaitu kuli bangunan. Gak mungkin dong kita masukin semen ke sini, gak mungkin bangun rumah di sini. Jadi kita menggantinya aktivitas mereka dengan treadmill, dengan kecepatan treadmill yang berbeda-beda. Nah, untuk variabelnya tahun ini yaitu ada sound system di sini. Jadi kita menggunakan ASMR kuli bangunan kayak palu, maru dan lain sebagainya. Bagaimana kebisingan itu berpengaruh kepada tubuh kita. Berpengaruhnya itu kita tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah heart rate. Jadi di sini ada jam yang merupakan inventaris lab juga ya. Di sini bisa mengukur heart rate dari ini, karena kakakku heart rate dari aku ketika emang nantinya diukur oleh praktikannya ketika, jadi kita tahu heart rate ketika tadi mungkin ada yang dijelaskan oleh Kak Vijay adalah variabel itu apa ya, simpelnya gini lah, kalian tuh dengan praktikum ini outputnya apa, kalian jadi tahu perbedaan heart rate ketika kita beraktivitas dalam keadaan hening atau sunyi gak ada suara apa, dan heart rate kita ketika kita beraktivitas atau lari dalam keadaan bising yang diiringi suara ASMR itu. Selain suara, di tahun ini kita juga ingin mengetahui faktor dan pengaruh efek minum kopi terhadap heart rate. Jadi kita juga selain membandingkan dalam kondisi sepi, hening dan juga berisik, kita juga membandingkan kondisi ketika kita beraktivitas tanpa minum kopi dan beraktivitas ketika minum kopi 30 menit sebelumnya. Apakah heart rate-nya itu akan sama gitu? Apakah naik atau turun atau sama? Jadi kita akan mengetahui apakah berpengaruh atau enggak faktor-faktor seperti minum kopi dan juga suara tersebut. Nah, untuk variabelnya itu ya beda-beda. Di tahun ini kan pakai kopi dan juga suara. Kalau di tahun kemarin pakai pengaruh APD. Jadi ketika kita pakai APD itu berpengaruh nggak sih terhadap heart rate kita ketika beraktivitas? Pakai masker. Bisa juga yang jadi variabel yaitu tadi seperti dijelaskan oleh KPJ, ada suhu, ada gelap terangnya, itu berbeda atau enggak. Dan kita jadi tahu gitu, dapat menyarankan bahwa untuk mencapai
kondisi kesehatan yang baik, heart rate yang baik, dan juga kinerja yang baik itu dalam kondisi yang seperti apa? Apakah harus minum kopi terlebih dahulu atau enggak? Atau apakah harus dalam kondisi yang berisik atau enggak? Kalau dalam kondisi yang tidak berisik itu lebih baik, ya berarti kita dapat menyarankan kepada pekerja untuk menggunakan earplug atau agar mereka dapat bekerja di proyek-proyek itu tapi tetap dalam kondisi yang nggak terlalu berisik gitu, mengganggu pendengaran mereka. Itu aja sih kalau untuk yang praktikum fisiologi kerja ini. Lalu untuk praktikum yang kedua, ini ada praktikum dari mata kuliah yang namanya pengukuran kerja. Ini bukan termasuk praktikum mata kuliah ergonomi. Nah, untuk praktikumnya itu gimana? Nanti kita di sini akan mencoba merakit mobil-mobilan ini sebanyak 5 kali. Jadi untuk merakit mobil-mobilan sebanyak 5 kali itu dibutuhkan waktu berapa menit. Nah, itu kan ketika kita selesai merakit kan kita jadi tahu gitu. Misal praktikannya itu, misal saya itu merakit ini butuh waktu misal 20 menit. Tapi untuk fizik ketika merakit 5 ini butuh waktu 30 menit. Nah, itu nanti ada perhitungannya yang memang untuk mengetahui worker capacity atau kapasitas rata-ratanya pekerja itu bisa menghasilkan berapa ini dalam berapa menit gitu. Dan itu outputnya nanti apa bisa diaplikasikan di pabrik-pabrik ataupun home industry. Jadi misal ketika kita punya usaha kue nantinya, misal dalam setiap hari target kita itu akan membuat 10 kue, tapi worker capacity yang kita tahu setelah melakukan percobaan itu ternyata satu orang hanya bisa menghasilkan 5 kue. Berarti kan kita butuh 2 pekerja. Kalau 3 pekerja kan pasti ada pekerja yang nganggur tuh. Jadi kita akan rugi juga kita bayar gajinya, tapi ternyata kerja dia nggak maksimal. Nah, itu tugas orang teknik industri. Nah, itu tugas orang teknik industri untuk mengetahui berapa sih jumlah pekerja yang optimal agar misal kalau di pabrik itu kan ada operator di stasiun ini, operator di stasiun ini, operator di stasiun ini, pengecetan lah, perakitan. Nah, operator di stasiun pengecetan butuh berapa, operator di stasiun perakitan butuh berapa, itu oleh orang teknik industri melalui praktikum ini salah satunya. Jadi kita tahu berapa jumlah pekerja yang optimal agar sesuai target dan juga biayanya ya optimal juga gitu. Jadi nggak ada pekerja yang nganggur nantinya. Jadi kita bisa mengukur kapasitas dari setiap pekerjanya dan berapa banyak pekerja yang kita butuhkan. Nggak ada pekerja yang nganggur ataupun pekerja yang terlalu kewalahan karena diberikan workload yang terlalu banyak gitu. Ya mungkin lanjut ke praktikum yang ketiga. Ini ada praktikum antropometri yang menggunakan kursi antropometri. Nah, kursi antropometri ini dapat mengukur total 36 dimensi tubuh manusia, mulai dari tinggi badan, lalu tinggi hingga ke bahu, tinggi hingga ke siku, tinggi hingga ke pinggul, baik dalam posisi duduk ataupun posisi berdiri. Mungkin ada yang mau mengukur tinggi badannya? Iya, ayo. Biar sekali Iya, contohin pengoperasian apa boleh, tapi dilepas dulu sepatunya. Jadi bisa dilihat ya, ini model yang kita Untuk yang susun. laki-laki mau Ada D1 Coba. dari tinggi badan, tinggi mata, tinggi bahu. Nah, sampai D36 itu semua boleh kita ke- pakai kursi. Jadi untuk pengoperasiannya gimana ya, ini semuanya benar bisa di-adjust. Ini sebenarnya bisa sampai sini, maksudnya bisa panjang banget gitu kan, kiri ke kanan untuk mengetahui. Adjust itu disesuaikan. Ya, dan jadi untuk mengukur rentang tangan dari ujung sini ke ujung sini, atau rentang tangan ketika ke depan, atau ini itu untuk apa? Untuk pegangan ketika kita akan mengukur rentang tangan ke atas gitu. Jadi kita tahu. Nah, untuk mengoperasinya gimana, semuanya sama, diputar dulu, dilonggarkan. Ketika emang udah longgar, dicoba diangkat, coba angkat, agak berat. Kamu jangan naik dulu. Ntar kamu. Ya kan, agak berat kan. Nah, ketika emang udah diangkat, misal untuk tinggi badan ini kita coba kunci dulu. Ayo, cobain. Iya. Ini kayak tempat. Nah, untuk mengukur tinggi badannya gimana? Ini kan kita longgarin lagi, pelan-pelan kita pegang. Karena ketika dilepas dia akan deg gitu ya. Jatuh. Benjol dikit lah kira-kira. Benjol dikit kan ngaruh. Nah, ini kan ketika udah nempel belum? Nah, ketika udah kerasa nempel, ini kita kunci lagi agar nggak turun. Nah, yang lainnya mungkin bisa lihat tinggi badan siapa namanya? Nah, tinggi badan dan dia ya berarti ini nih 160 ini. Kalau mau lihat Jadi untuk semuanya kesini bisa lihat. boleh. Ini aku tanya PK-nya Iya. udah kan. Langsung ya. Nah, ini kan Ada 23 tuh. ini kan 150. Berarti di sini tinggi badannya kurang lebih 160,5. Jadi untuk ukurannya di sini ya. Iya, pokoknya di sini.